Visi misinya apa ya? Kalau berbicara apa ya? Saya ingat sama kurikulum. Siapa? Ibu Mut. Apa ya? Oke, ketemu lagi barengan Farid Firmansyah di gelaran acara Obsesi Obrolan Seputar Syariat Islam. Dan pada pagi menjelang siang hari ini kita dibersamai oleh tamu yang luar biasa, yang spesial banget dan baru hadir mungkin di edisi 2025. Dan kebetulan saya dibersamai oleh KS baru, Bapak Kepala Sekolah baru di SMP Terpadu Al Mukmin. Ini belum dikenalkan nih di media, makanya saya undang ke Obsesi agar lebih mengenal lebih jauh lagi tentang Kepala Sekolah baru kita di SMP Terpadu Al Mukmin nih, sahabat Al Mukmin. Alhamdulillah kita sudah dibersamai sama Ustadz Yayang Mulyana. YM. Selamat pagi Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah. Kita biasa mengenal Kang YM ya kalau di media. Ini kebetulan sahabat saya nih, sahabat Al Mukmin ya. Kebetulan sekarang juga menjadi kepala sekolah yang baru di SMP Terpadu Al Mukmin. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadi kepala sekolah yang amanah dan bijaksana. Amin. 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 Ya, sebelum kita mengobrol lebih jauh nih, Ustadz. Saya pribadi dan mungkin sahabat Al Mukmin yang di rumah juga pengen tahu latar belakangnya dulu ya. Latar belakang Ustadz sebelum menjadi kepala sekolah di SMP Terpadu Al Mukmin. Pasti perjalanannya sangat panjang ya. Panjang. Bagaimana episode yang ini saja? Iya. Kita bersambung saja nggak apa-apa Ustadz. Singkatnya saja. Singkatnya saja. Ada waktu 20 menit. 20 menit? Ya. Siap. Langsung bel. Baru mana lah? Nggak usah Ustadz. Oke, gimana nih Ustadz? Baik, mungkin untuk latar belakang ya, Kang Farid ya. Tentu saja latar belakangnya dari awal sebelum diamanahi jabatan kepala sekolah itu sebagai guru, Kang Farid. Sebagai guru. Sebagai guru. Ya, dulu waktu pertama mengajar itu tahun 2015 kalau tidak salah. 2015. Ya. Baru pertama kali itu Ustadz Sidik menjabat kalau tidak salah. Saya melamar ke sini. Melamar ya. SMP Terpadu Al Mukmin. Maharnya apa? Maharnya apa? Melamar. Ya. Itu guru pertama kali mengajar itu waktu itu mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Iya. Sejarah. Pertama kali mengajar itu. Guru sejarah juga guru ternyata. Sejarah luar biasa. Tahun kedua mengajar Al-Qur'an. Beda lagi itu. Oh gitu. Pertama sejarah kebudayaan Islam, sejarahnya. Yang kedua Al-Qur'an. Tapi secara otomatis itu belajar ya, kita sambil belajar juga belajar. Jadi baca-baca lagi gitu ya, otomatis. Gitu. Ya, lanjut. Nah, di tahun berikutnya baru dikasih amanah menjadi guru plus dikasih tugas tambahan operator. Sebagai operator sekolah. Itu tidak ada basic. Tidak ada basic sama sekali. Tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan komputer, laptop dan sebagainya. Tapi dalam benak pada waktu itu niat awal itu meskipun tidak bisa gitu ya, bukan basicnya, tapi yakin yang namanya ilmu dunia itu pasti semua orang akan bisa jika ada kemauan belajar gitu. Mau belajar gitu. Maka diterimalah itu dari Ustadz Sidik menjadi operator. Yang mengajarkan dulu siapa? Memperkenalkan dunia kerja operator gitu. Nah, itu luar banyak biasa ya? Itu sampai ngelembur itu. Di rumah orang itu sampai jam 10 jam 11 malam dulu. Ya, gitu ngerjain operator karena belum ada basic gitu. Sama temen itu dulu. Temen di luar sekolah ini. Di luar sekolah tapi masih di pendidikan. Masih di pendidikan. Bagian dari operator gitu. Wow, luar biasa. Ini sebelumnya backgroundnya memang sebelum di pendidikan nih ada cerita-cerita khusus nih sebelum ke pendidikan. Apa dulu anak band gitu kan atau band kepret. Sebelum ke pendidikan nih pernah nggak bekerja di tempat lain? Pernah itu dulu pernah bekerja di sebuah pabrik di gitu. daerah Ibun selama 1,5 tahun.
Ternyata itu juga sama tekstil. bukan basic, menjadi mekanik pada waktu itu, mekanik mesin, wow. twisting, mesin besar gitu kan. Nggak kebayang itu harus gimana itu cara perbaikinya, tapi dayang tadi yakin selama itu ilmu dunia dan kita mau memiliki memiliki kemauan untuk belajar, maka akan bisa gitu. Insya Allah ya bisa ya, selama kita mau mengembangkan diri sendiri ya gitu. Oke nih, kita akan bertanya dulu yang agak sedikit lebih jauh ya, ke visi misi. Visi misi sebagai KS baru nih, kira-kira visi misinya apa ya? Kalau berbicara apa ya? Saya ingat sama kurikulum. Siapa? Ibu Umut. Apa ya? Visi misinya ya tentunya yang pertama secara pribadi ingin mengembangkan lah. Bukan mengembangkan pribadi, tapi mengembangkan lembaga yang ada di sini. Karena itu sebuah amanat dari sesepuh yang ada di sini lah. Jadi tujuan yang pertama sesuai dengan kemampuan. Jadi ingin mengerahkan kemampuan yang dimiliki, tentunya bukan untuk mengembangkan pribadi, tapi untuk mengembangkan lembaga yang ada di sini. Betul. Mengacu pada visi misi yang utama gitu yang ada di sini. Yang pertama, siswa-siswi termasuk warga sekolah yang lainnya yang ada di sini harus unggul. Itu cita-cita dari para sesepuh. Yang pertama unggul dalam bentuk akademik, yang kedua non akademik. Dari mulai akhlakul karimah, tafakuh fiddinnya itu yang berat itu. Tapi insya Allah ketika kita mau berusaha menuju hal tersebut, ya Allah akan memberikan jalan kan gitu ya. Betul. Gitu. Itu aja. Luar biasa ya. Jadi visi misi itu tetap berkaitan dengan visi misi yang paling utama, unggul, tafakuhdin dan mandiri ya Ustaz. Betul. Ya. Jadi bukan hanya siswa, termasuk gurunya. Termasuk gurunya itu sebagai bentuk kewajiban tanggung jawab seorang kepala sekolah ya. Gitu. Jadi bukan hanya fokus pada siswa saja, tapi tentu harus berpikir bagaimana caranya gurunya pun yang ada di di sekolah SMP Terpadu Al-Mumin itu juga memiliki akhlak yang baik, begitu, memiliki pemahaman agama juga yang baik. Gitu. Jadi jangan hanya siswanya saja, kan ujung tombak dari sekolah itu sebetulnya adalah seorang guru. Di mana guru tersebut sebagai role model gitu kan ya. Role model, ujung tombak, ketika gurunya memiliki keteladanan yang baik, maka nanti akan berimbas kepada siswa gitu. Ketika gurunya baik gitu. Kalau misalkan gurunya kurang baik, otomatis siswanya juga kan pasti mengikuti ya. Siswa visi misi itu akan tercapai atau tidaknya itu tergantung bagaimana role model yang ada di sekolah tersebut. Ya termasuk kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya juga. Makanya kepala sekolah pasti datang lebih pagi ya. Harus lebih pagi. Harus mencontoh dari guru-guru sampai ke siswa ya. Pulangnya juga sore gitu kan. Ya. Nah ini nih di mungkin daerah lingkungan kita itu SMP Terpadu Al-Mumin, kalau terdengar sama saya pribadi dan wilayah setempat di sini adalah salah satu sekolah yang sangat berkembang nih, luar biasa nih. Kira-kiranya gimana nih untuk Bapak Kepala Sekolah baru bikin inovasi atau program baru yang akan dilaksanakan ke depan? Kira-kira apa saja? Mungkin untuk program yang dilaksanakan tentunya ketika di tahun sebelumnya ada program yang baik, maka itu akan dilanjutkan, Farid. Tetap dilanjutkan. Contoh program tahfidz begitu, itu tetap dilanjutkan. Cuman mungkin penerapannya yang berbeda gitu. Cara penerapannya itu kan sebagai bahan bentuk evaluasi dari sebelumnya. Kekurangannya apa nih? Oh, ini yang perlu diperbaiki. Nah, itu tetap dilanjutkan. Betul. Itu yang pertama, program tahfidz. Karena itu kan program pertama ya, maksudnya dari KS sebelumnya itu baik dan mesti dilanjutkan. Itu yang pertama, program tahfidz ya, tahfidz Quran. Terus yang kedua ada program yang baru sekarang itu, yaitu muhadasah, percakapan berbahasa Arab itu di setiap hari Selasa. Dicoba meskipun ya ini nggak tahu berhasil nggak tahu enggak kan gitu. Ustaz. Betul. Manusia itu kan hanya bisa merencanakan gitu, berusaha merencanakan terus berusaha, hasilnya ya kita nanti evaluasi. Itu sejauh mana berjalan baik atau tidak baik ya itu nanti akan ada tindak lanjut berikutnya. Jadi program yang baru sekarang itu yaitu kaitan dengan berbicara bahasa Arab. Arab. Betul.
termasuk dari bukan hanya siswa, gurunya pun Guru juga. sama mohon. Jadi percakapan Mohon. mohon. Jadi mohon itu. Jadi percakapan bahasa Arab setiap hari Selasa saja. Hari Selasa. Saja, dan ada batasan percakapannya mungkin dibatasi. Betul, maksudnya. dibatasi. Jadi Tidak harus terus ini. betul, tidak seluruhnya, bertahap lah ya. Ya. Bertahap, misalkan izin keluar, izin ingin ke air gitu. Minimal Batas di mana? Nah, gitu, Badai minimal. ke mana gitu. Ya, itu dicoba. Iya. Dicoba. Jadi minimal sahabat Al-Mumin bisa berkolaborasi juga dengan guru yang ada di kelas sambil belajar bahasa Arab dan Guru seni kan belajar. Iya, guru seni Bahasa Inggris belajar, guru bahasa Sunda belajar bahasa Arab. Iya, kalau ngajarin seni ya dengan bahasa Arab gampang, tinggal lagunya Lagu IUA Arab. aja. IUA, 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 II. Nah, itu Terus gitu. Ikro ya. Oke, nih sahabat Al-Mumin, luar biasa ya percakapan kita. Mungkin ada beberapa menit lagi nih buat pamungkas saja nih Ustadz ya. Program yang akan digelar dekat-dekat ini kira-kira apa? Nah, untuk program yang terdekat yang akan kita laksanakan itu di bulan ini ya, Kang Farid ya, itu kaitan dengan latihan dasar kepemimpinan siswa. Iya, Itu kurang dasar. lebih pada tanggal 28 kita 28 bulan ini September. bulan ini September. Betul, Selama betul. 3 hari itu. Wow, luar biasa 3 3 hari 2 malam, refreshing. Refreshing sambil belajar mungkin ya. Sambil belajar menuntut ilmu, betul. Tadabur alam teh beneran. Tadabur alam. Oke. Dalam program tersebut nih di LDKS, Bapak Kepala Sekolah sendiri ikut ke lokasi atau hanya memantau? Harus. Harus. Kalau tidak ikut saya akan ini gitu. Apa? Gusur. Digusur. Masa Harus nggak ikut. ikut? Harus ya. Harus ikut. Harus ya. Harus ikut. Terus nanti untuk program-program itu sendiri, isi acaranya di dalam LDKS apa saja yang menjadi unggulan nih? Ya, yang tentunya yang pertama poinnya itu adalah menanamkan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin kan. Karena pada dasarnya kan manusia diciptakan oleh Allah itu menjadi seorang pemimpin. Gitu. Nah, di LDKS itu kita berikan ilmu kaitan dengan kepemimpinan. Gitu. Jangan sampai seorang pemimpin itu menjadi egois, kumakahayangna gitu kan ya. Wah, pedah jadi diktator. Jadi kepala sekolah, kepala sekolah kan tidak seperti itu. Iya. Gitu. Kita nanti kasih ilmu-ilmu kaitan dengan kepemimpinan. Maka nanti ketika sudah diberikan ilmunya, mudah-mudahan lah Kang Farid kan ya, mudah-mudahan minimal bisa memimpin dirinya sendiri. Begitu kan, ketika seseorang bisa mengontrol, memimpin dirinya sendiri, maka tidak akan ada yang namanya kejahatan, tidak akan ada yang namanya keburukan ketika seseorang tahu bagaimana cara memimpin, minimal untuk diri sendiri. Iya. Ya kan, diri sendiri kan harus dipimpin. Kita oleh Allah dianugerahkan tubuh, itu kan ada tangan, kaki, mata, hidung, telinga, itu kan harus dipimpin. Betul. Kan kalau kita misalkan, yang mimpinnya. Kalau misalkan kita tidak memiliki ilmunya kaitan dengan kepemimpinan, maka ya tidak bisa. Maka nanti akan digerakkan pada hal-hal yang kurang baik mungkin ya, apalagi di dunia sekarang kan gitu. Banyaknya era digitalisasi itu kan pengaruhnya luar biasa. Gitu. Kalau misalkan setiap siswa atau setiap manusia tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka sudahlah ya, nanti akan terpengaruhi oleh hal-hal yang negatif lah ya. Negatif gitu. Seperti itu Kang Farid. Luar biasa ya. Jadi buat sahabat Al-Mumin nih ya, salah satu yang mungkin saya garis bawahi itu yang namanya LDKS itu belajar kemandirian. Betul. Kemandirian, sangat mandiri, karena mungkin tadi ya yang kita dengar 3 hari 2 malam ya Ustaz. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu waktu yang cukup lama tidak berkomunikasi dengan pihak keluarga kita. Gitu ya mungkin ya, atau tidak ada ikut campur dengan keluarga kita gitu. Betul. Dengan keluarga, dengan mama, dengan bapak, mungkin kalau siswa kelas 8 ya gitu. Itu luar biasa. Jadi melatih kemandirian. Terus untuk programnya sendiri, apakah nih siswa boleh bawa handphone nih Ustaz untuk komunikasi sama orang rumah, atau dibatasi seperti apa? Ya kalau Kan kita lagi melatih kemandirian ya. Betul. Kalau sebelumnya tahun lalu lah Kang Farid ya, itu masih diperbolehkan.
membawa handphone, tapi nanti nggak tahu nih para panitia yang ada di sini apakah masih memberikan kebijakan boleh membawa handphone atau tidak. Saya belum mengetahui bagaimana tata tertib yang nanti akan dilaksanakan. Tapi untuk berkomunikasi, menyampaikan bagaimana kabarnya itu perlu juga Kang Farid. Perlu, iya. Karena mungkin saja orang tua di rumah itu merasa khawatir, padahal kita berusaha kan di sini supaya anak-anak yang ikut latihan dasar kepemimpinan ini ya kita jaga dengan baik, memberikan ilmu juga yang baik-baik gitu Kang Farid ya, termasuk yang tadi disampaikan, diajarkan bahwa ya harus mandiri lah. Iya betul. Belajar mandiri. Begitu. Jadi jangan hanya terpaku ke orang tua saja. Jadi segala sesuatu pangnyenakeun eta gitu. Kalau di sana kan nggak bisa ya, Kang Farid ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi harus sendiri kan, masak sendiri kan gitu. Betul. Nanti kan masak juga oleh sendiri, terkecuali masak nasi. Masak nasi ya. Tenda sudah dipasang nanti sama panitia juga kan. Ya, jadi untuk sayurnya itu masak sendiri rencana itu kan belajar gitu. Ya, seperti tahun kemarin ya kalau nggak salah kemarin seperti itu. Hal-hal yang baik ya kita tanamkan juga. Ya, gitu, betul. Nah, gitu sahabat Al-Mumin ya. Jadi nanti buat kelas 8 wajib ikut, terus juga buat sahabat Al-Mumin yang mungkin disebut takut nggak boleh bawa handphone, ternyata mungkin bisa saja dibolehkan ya. Cuman ada batasan-batasan tertentu yang mungkin ada aturan-aturan tertentu kapan kita boleh menghubungi keluarga. Karena apa? Karena di SMP Terpadu Al-Mumin juga ada Al-Mumin Media yang insya Allah setiap harinya akan memberikan informasi tentang siswa yang melakukan LDKS setiap harinya di IG kami atau di YouTube kami, nanti berupa video shot kegiatan hari ini ke hari pertama, hari kedua sampai ke hari ketiga. Jadi insya Allah sahabat Al-Mumin, ayah bunda yang di rumah juga insya Allah bisa terus stay tune ya di Al-Mumin Media. Mungkin seperti itu aja Ustadz, waktunya sudah habis. Oh gitu. Ada yang mau disampaikan, kata-kata terakhir sebelum meninggalkan podcast Ustadz. Siap. Mohon. Ayo mohonan. Ya, insya Allah mungkin ya begini saja Kang Farid. Buat ayah bunda yang ada di rumah mungkin ya, jangan merasa khawatir gitu kaitan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan ini. Insya Allah mungkin nanti pihak sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga putra putrinya. Iya betul. Termasuk insya Allah saya juga akan hadir di sana sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Gitu. Seperti itu Kang Farid ya. Jangan merasa khawatir. Jangan khawatir ya bunda. Insya Allah kita akan memaksimalkan penjagaan buat anak-anaknya gitu. Ya mungkin gitu aja. Terima kasih buat Ustadz Yayang Mulyana yang sudah hadir alias Kang YM kalau di YouTube. Terima kasih juga buat kameramen, buat operator Kang Usman. Thank you ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumin Media.